Hai Brother dan Singham yang biasa, kali ini kita bakal belajar berantem pakai magic. Wuf wuf. Ini adalah episode yang paling sulit dan paling lama dan paling banyak makan effort buat ngebikinnya. Dan gue bakal ngajarin kalian gimana cara kita bikin adegan battle antara dua orang. Dan battle tersebut melibatkan VFX dan kasih sayang dan jerih payah juga keringat manusia yang ngerjain ini dengan cinta. Waktu bikin adegan berantem, kalian harus pastiin posisi karakter kalian di sudut kamera yang mana, di kiri atau di kanan. Jangan ditumpuk di kiri, jangan ditumpuk di kanan, karena ini lagi versus, bukan lagi mojok. Ketika kalian udah pastiin posisi karakter kalian di mana, jangan tiba-tiba posisi karakter kalian berubah, yang tadi jadi kanan jadi di kiri. Begitu pula dengan aku, jangan pindah dari kiri ke kanan tiba-tiba. Ingat, patokannya kiri dan kanan kamera. Jadi jangan pindahin posisi kamera kayak gini. Salah. Teknik ini tidak hanya untuk adegan berantem saja, tetapi untuk semua adegan yang melibatkan dua karakter yang berinteraksi. Nah, ini namanya aturan 180 derajat. First thing first, pertama-tama gue mau kasih tahu bahwa di episode 6 ini kita nggak nge-shoot di 30 fps kayak biasanya. Jadi di episode 1-5 kalau kalian perhatiin kita shoot di 30 fps, jadi itu berasa agak-agak kayak TV show yang nggak sinematik, jadi berasa normal banget. Dan itu emang itu tujuannya. Jadi di episode 1-5 emang kita nggak bertujuan untuk bikin ini jadi sinematik atau apa, dan tujuan tercapai. Semua orang suka 30 fps. So di episode 6 ini setelah berdiskusi kita memutuskan untuk shoot di 24 fps karena untuk mencapai rasa sinematiknya itu kalau nggak 24 fps tuh nggak berasa. Gue udah paste link di description di bawah, kalian bisa baca sendiri tentang frame rate. Berikutnya yang gue mau jelasin lagi adalah langsung kita ke ngomongin tools yang gue pakai dan teknik-teknik dan trik-trik waktu syuting untuk video kayak gini yang penuh banget VFX-nya. Ya, untuk efek lightsabernya Acan. Menurut gua jujur ini detailnya agak gila dan ini gua kebantu banget dari tool sabernya Video Copilot. So kalau kalian lihat di sini kayak ada distorsinya gitu, kayak lightsaber di Star Wars yang baru kayak di Force Awakens, nggak kayak di Star Wars yang sebelumnya di mana lightsabernya cuma lurus aja biru atau merah atau apa, tapi kalian bisa lihat ada detailnya di sini, ada kayak distorsi core-nya di situ. Oke, so gue pakai saber dari Video Copilot yang dimana ini gratis dan kalian bisa download dan bisa pelajari sendiri juga. Link ada di description di bawah. Sekali lagi kalian bisa baca sendiri, kalian bisa pelajari sendiri. Gratis buat Windows dan Mac untuk After Effects. Buat gue ini cukup mudah, nggak terlalu sulit. Apalagi kalau kalian udah cukup lama di After Effects, udah 2 tahun 3 tahun, kalian mestinya udah cukup terbiasa sama plugin-plugin baru. Berikutnya yang gue pakai lagi adalah selain itu adalah trapcode particular. Terutama untuk yang ini, untuk efek nih ketika si Acan ngedeflect proyektil dari si Mai itu, kalau kalian perhatiin ada beberapa detail di sini. Ini ada detail yang lebih kecil. Ya, gue pakai trapcode particular. Link ada di description, kalian bisa baca, bisa pelajarin sendiri. Itu useful banget, kepake banget buat shot-shot visual effect. Ya. Selain trapcode particular, gue juga pakai Action Essentials 2 yang pasti untuk stock footage asap-asapan dan kayak pas si Mai nembak itu terus itu kan kayak ada debunya gitu yang ketiup. Nah itu Action Essentials. Dan juga tak lain tak bukan untuk optical flares. Link ada di description sekali lagi. Dan juga ya itu sih menurut gue ya yang paling kepake banget dari semua plugin itu. Oh, dan by the way untuk title design, ini title design gue pakai Element 3D dari Video Copilot juga. So jujur untuk title design gue kerjain hampir semuanya tuh di After Effects. Cuma gue butuh Element 3D untuk ngebantu gue ngedesain title-nya aja, untuk gue bisa nge-extrude teks jadi 3D aja biar lebih agak ke sinematikan begitu. Berikutnya adalah teknik syuting. Selain 24 frame per second tadi, gue juga di sini banyak pakai lensa close up yang biasanya jarang gue pakai di episode sebelumnya. Ini tuh nggak fun banget untuk dilihat. Sementara backstage ini kan kelihatannya tujuannya adalah fun, ceria dan gitu dan komedi gitu. Sementara kalau gue pakai lensa close up kayak gini yang notabene
gue bakal dapetin depth of field di belakang, dan gue dapetin bisa dapetin close up yang dramatis di wajah aktor gitu-gitu. Itu agak berlawanan sama tujuan kita di episode 1 sampai 5. Tapi di episode 6 ini gue pakai karena menurut gue perlu. Ya berikutnya selain itu juga yang gue pakai adalah letterbox. Di sini gue ganti aspek rasionya ke ini 2:35 banding 1. Ini ngikutin aspek rasio yang ada di pasar. Jadi film-film box office, film-film Hollywood action kebanyakan pakai 2:35, atau biasanya kalau nggak 2:35 ya mereka paling nggak pakai 2:25. Tentang aspek rasio, gua taruh di description di bawah linknya, kalian bisa baca sendiri tentang aspek rasio. Selain itu juga pas syuting, kita nggak bisa nemuin prop lightsaber buat Achan. Ya emang akan kalaupun kita dapat props, gua akan tetap bikin VFX lightsabernya juga buat bikin itu nyala. Tapi gini, ketika kalian pakai props, itu akan mempermudah aktor kalian dan orang post pro kalian. Karena kalau nggak pakai props, di mana aktornya cuma pura-pura megang pedang, kalau nggak megang apa-apa, itu bakal nyusahin aktornya, sesulit-sulitnya umat, orang post pro-nya juga bakal kesel sama lo. So, gua sama Eno dan kru-kru yang lain, kita bingung gimana caranya kita bisa dapetin prop lightsaber. Terus kita mikir, oke, gimana kalau nggak lightsaber? Karena waktu itu udah last minute dan kita nggak bisa nemuin lightsaber. So, kita mutusin untuk pakai gagang sapu. Ini kalau kalian lihat yang bagian agak close up-nya si Achan, sebelah sini, sini. Nah, tuh. Ini jelas bukan prop lightsaber, man, itu gagang sapu, tapi gua kasih VFX gitu. Ya itu. Sebenarnya kalau kalian bisa dapetin prop lightsaber yang bisa nyala itu akan lebih bagus, karena nanti akan nge-lighting si aktornya gitu kan. Jadi kalau misalnya lightsaber deket ke aktor kayak gini, nah itu jadi nyala gitu badan aktornya. Sementara gue di sini lighting tambahannya itu gue pakai gue After Effects semua gitu. Itu visual effect semua untuk lighting tambahannya, yang kayak gini, yang kayak nambah di mukanya Achan. Ini bukan prop gitu. Tapi kalau kalian bisa dapetin prop yang bisa nyala terang, by all means use that. It's so much better than visual effects, oke? Pokoknya apapun yang bisa kalian lakuin di kamera, lakukanlah di kamera. Jangan bergantung sama visual effect. Percaya gue, ketika kalian lakuin itu di kamera dan kalian tambahin VFX, itu akan kelihatan 100 kali lebih baik. Terima kasih para belahodo dan singham yang nyasar yang udah terus ngikutin Backstage Idol sampai juga nontonin behind the scene-nya yang bisa ngajarin kalian gimana caranya bikin web series kayak kita. Semoga kalian jadi terinspirasi dan bisa bikin web series kayak kita. Dan subscribe dan sebarin video ini ke Facebook dan Twitter. Dan juga yang paling penting untuk kita semua, Happy Blahodoy! Sampai ketemu di season 2! Dadah! Insya Allah ya minggu depan kalau nggak ada halangan. Ya gimana ya Pak ya? Susah juga bikinnya Pak. Harta ayah.